Tanda pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya dulu pernah mengalami sakit yang tidak pernah sembuh-sembuh. Sakit saya ini, saya selalu merasa pusing. Dalam doa saya selalu mengeluh kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak menyembuhkan saya. Ketika saya bicarakan penyakit saya dengan pembimbing rohani mengutip Injil hari ini, bahwa kepada kamu tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Saya mencoba merenungkan makna dari kata-kata Bapak Rohani itu, namun saya belum mengerti. Pada satu saat saya ikut dalam acara bersama dengan anak-anak cacat yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dan bersama mereka kami bergembira, bernyanyi bersama, menari bersama. Satu kesadaran yang muncul dalam diri saya adalah bahwa anak-anak yang cacat ini, anak-anak yang berkekurangan, berkebutuhan khusus, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa mendengar, bisu, tetapi mereka bisa sungguh menikmati hiburan yang ada. Mereka menyanyi, mereka menari dengan penuh sukacita. Pada saat itu saya menjadi sadar bahwa Tuhan sudah menciptakan saya lengkap. Ya, mengapa saya tidak bisa bergembira seperti mereka? Dan pada saat itulah saya mulai belajar untuk bersyukur, untuk berterima kasih atas segala apa yang saya alami. Dan mulai saat itu sakit saya mulai saya terima dan saya juga mulai sembuh. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pertobatan bukan hanya kita tidak melakukan perbuatan yang jahat atau meninggalkan perbuatan yang jahat, tetapi pertobatan adalah perubahan di dalam hati kita, perubahan di dalam sikap hidup kita, perubahan di dalam cara pandang kita hidup dalam hidup kita ini. Dan tentu yang diharapkan bahwa kita menjadi semakin percaya kepada Tuhan. Hari ini kita mendengarkan di dalam Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus untuk meminta satu tanda. Mereka minta tanda supaya mereka percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka dengan mengatakan bahwa kepada angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini, yang menuntut tanda ini, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kita mengenal bagaimana Nabi Yunus diutus oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Ninive. Tetapi Nabi Yunus pun menolak atau takut, atau yang kemudian membuat dia ditelan oleh ikan dan kemudian dimuntahkan di Ninive. Nah, gambaran itu mau menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus itu lebih daripada Nabi Yunus. Yesus selama 3 hari dikubur, namun bangkit lagi. Dan disitulah sebenarnya tidak perlu tanda untuk menjadi percaya. Karena sebenarnya di dalam diri Yesus sendirilah terungkap siapakah Tuhan itu, dan hanya dibutuhkan keputusan iman untuk menjadi percaya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak pengalaman hidup kita yang tentu kita bisa menganggap pengalaman-pengalaman hidup itu sebagai sesuatu pengalaman yang biasa. Pernah saya punya teman yang dia selalu mengatakan, saya akan baru mau dibaptis dan percaya kalau saya mengalami mujizat.
Padahal dia sudah 3 kali ditabrak mobil tidak mati. Tapi dia melihat itu kebetulan, bukan satu mukjizat. Nah, dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman hidup kita sebenarnya banyak mengajarkan hal kepada kita, supaya kita semakin sebenarnya percaya kepada Yesus. Karena di dalam diri Yesuslah kebenaran Allah itu menjadi nyata, dan dikatakan juga di dalam dokumen Konsili Vatikan, kepada Allah yang mewahyukan dirinya dalam diri Yesus, dituntutlah keputusan iman, ketaatan iman kepadanya. Nah, demikian juga dalam hidup kita perlu belajar menjadi percaya. Nah, tidak perlu harus melihat tanda, tetapi kita belajar percaya dalam peristiwa hidup kita yang sederhana. Karena dengan percaya, kita percayakan kebaikan Tuhan. Dan juga dengan percaya, kita pun juga memiliki harapan. Tuhan pun juga setia dengan janjinya. Dan dengan harapan itulah kita selalu dapat menghayati hidup kita dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.